Apa sih kualitas yang dimiliki oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan yang benar-benar sukses dan benar-benar berhasil? Nah, tonton video ini sampai akhir supaya kamu tahu kualitas-kualitas apa yang perlu kamu terapkan, yang perlu kamu tumbuhkan di dalam diri kamu supaya kamu bisa menjadi seorang wirausaha sukses. Untuk best success tip, bagaimana untuk growing your money mindset and success mindset, bagaimana untuk mengatur dan mengelola keuangan, dan juga tips-tips untuk memiliki hidup yang berkelimpahan di segala bidang, jangan lupa untuk subscribe di channel kita and tekan tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update-update kita setiap hari Rabu dan Jumat. Halo sahabat Teto Mega, untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur yang sukses, ternyata itu memang nggak gampang dan banyak kualitas-kualitas yang berhasil mereka tumbuhkan dalam diri mereka yang tentunya membedakan mereka dari orang biasa-biasa, orang rata-rata. Itu sebabnya mereka mendapatkan hasil yang wow, beda dari orang rata-rata. Nah, apa aja sih kualitas-kualitas mereka itu? Yang pertama, seorang entrepreneur yang sukses adalah seorang risk taker, courage. Jadi dia berani untuk mengambil yang namanya resiko dengan terukur. Contohnya adalah Bill Gates. Bill Gates tuh berani drop out dari universitas dia untuk membangun bisnis impiannya. Walaupun bisnis itu mungkin saat itu nggak ada kelihatan dan semua orang ketawain dan mungkin nggak ada yang ngedukung dia. Tetapi dia berani karena dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, keberanian ini sangat terkait dengan kualitas nomor 2, yaitu visioner atau memiliki visi. Kamu jangan berani-beraninya keluar kalau kamu nggak memiliki visi yang jelas apa yang akan kamu lakukan di dalam hidup dan kamu mau ngapain. Itu namanya bunuh diri. Tetapi seorang Bill Gates, seorang Mark Zuckerberg, dia tahu, dia udah ngelihat di depan, jauh ke depan, gue mau ngebentuk ini, gue mau ngebentuk perusahaan seperti ini. Steve Jobs juga, aku punya visi, aku mau mengubah dunia. Orang-orang yang hebat yang seperti ini, visioner-visioner memiliki visi yang besar adalah orang-orang yang pastinya bisa sukses di dalam hidup mereka dan berani mengambil resiko. Kualitas yang ketiga yang perlu dikembangkan adalah persistensi. Persisten, karena di dalam perjalanan menuju kesuksesan tentu banyak hal, banyak hambatan, banyak halangan yang akan diuji kepada seorang pengusaha. Nah, persistensi ini bisa dikembangkan. Nah, contohnya tentang persistensi adalah founder dari IKEA, Ingvar Kamprad. Jadi Ingvar Kamprad ini dari kecil dia udah secara persisten door to door naik sepeda dia ngejual segala macam, mulai dari pen, mulai dari korek api, berbagai macam hal lainnya. Jadi persistensi ini bisa dikembangkan dari hal-hal yang kecil. Nggak usah mikir kalau kamu persisten itu setelah kamu menjadi pengusaha. Oke? Kualitas berikutnya adalah creativity. Orang yang sukses ini biasanya kreatif. Nah, contohnya adalah Steve Jobs. Dia kreatif menemukan sesuatu yang orang lain nggak kepikiran sama sekali. Sergey Brin and Larry Page, pendiri Google, mereka juga kreatif. Mereka berpikir apa yang gue bisa lakukan. Jadi mereka mencari thinking out of the box. Nah, orang-orang yang entrepreneur tingkat dunia ini memiliki kualitas kreativitas yang luar biasa. Semakin kamu kreatif, semakin kamu bisa memberikan sesuatu kepada dunia, berkontribusi secara luar biasa, semakin kamu sukses. Itu kuncinya. And then yang berikutnya adalah biasanya entrepreneur ini adalah multi talented atau punya banyak talenta. Dia bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Ya, sudah terbukti sih seorang entrepreneur itu mesti tahan jadi sales, ngerti pembukuan, ngerti cara jalanin bisnis. Dan kalau memang bisnisnya itu bukan cuma jualan produk, tetapi memerlukan skill tertentu, dia juga mesti berani untuk mempelajari skill-skill tersebut. Multi talented. Oke, kualitas yang berikutnya adalah kemampuan untuk mengatasi kritik. Mulai dari yang namanya Oprah Winfrey, Mary Stewart, banyak lagi. Mereka yang sekarang ini menikmati kesuksesan, they have to pay it. Bukan hanya dengan kerja keras, tetapi harus tahan dengan yang namanya kritikan. Mungkin buat kamu yang saat ini bergerak di bidang sosial media, kamu juga udah tahu yang namanya kritikan-kritikan, yang namanya haters itu banyak. Banyak orang yang sayangnya berbakat, tetapi mereka harus putus di tengah jalan, nggak mau meneruskan karena mereka nggak bisa handle yang namanya kritik. Nah, kalau yang namanya kritik ini, ya nggak usah dimasukin ke hati kali ya. Jadikan kritik ini adalah batu pijakan untuk kamu bisa menjadi orang yang lebih sukses. Yang berikutnya adalah memiliki sense of purpose yang kuat atau mereka tahu mereka mau ngapain. Ini berhubungan dengan vision, tetapi bukan cuma visi, tetapi mereka punya strong sense of purpose, punya purpose yang kuat kalau mereka melayani atau berkontribusi
terhadap kehidupan lebih banyak orang. Jadi memiliki tujuan yang lebih besar di dalam hidupnya. Seperti Coco Chanel, Oprah Winfrey. Tujuan Oprah Winfrey itu adalah gue kepengen jadi inspirasi buat para wanita. Untuk mereka yang masa kecilnya jelek, untuk mereka yang masa kecilnya mengalami banyak sekali bulian. Itu adalah Oprah Winfrey. So, apa strong sense of purpose yang kamu miliki? Oke, yang berikutnya adalah mereka yang sukses menaiki tangga entrepreneurship adalah mereka yang bisa mengelola keuangan. Karena ini juga jebakan Batman nih. Banyak sekali mereka yang awal-awal sepertinya sukses, tetapi karena mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, mereka foya-foya, bahkan memfoya-foyakan uang hasil usahanya, dan bukan reinvest atau menginvestasikan kembali ke dalam bisnisnya atau ke dalam dirinya sendiri, mereka akhirnya malah bisnisnya jadi rusak. So, hati-hati dengan pengelolaan keuangan, dan pastikan kamu memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Nah, nextnya, last but not least adalah fokus. Seorang entrepreneur yang sukses itu memiliki fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Sebelum dia selesai, dia tidak akan berpindah ke bidang yang lain. Dan juga fokus, apa sih tujuan gue, apa sih visi gue, apa sih purpose gue. Fokus terus-menerus mengembangkan diri di bidang tersebut, fokus untuk terus menelurkan ide-ide yang kreatif, dan fokus. Intinya seperti itu. So, teman-teman semua, sekarang kamu udah tahu nih apa sih kualitas-kualitas yang perlu dikembangkan untuk menjadi seorang entrepreneur sukses. Nah, bagaimana sih kita mengubah kebiasaan-kebiasaan dan mengembangkan hal-hal atau kualitas-kualitas seperti ini? Saya membuat sebuah guide list di mana akan membantu kamu untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, jangan lupa cek di link dalam deskripsi below dan download ya guide-guide itu, semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Nah, kalau kamu belum subscribe, sekarang saatnya subscribe di channel kita dan tekan tombol notifikasi. Jangan lupa untuk klik like dan share ya video ini kepada teman-teman kamu. Siapa tahu video ini bisa membantu seseorang dan kamu berpartisipasi menyebabkan dia juga bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Who knows? Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thanks for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.